Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah, sehat dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar apa yang kita niatkan pada kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Liridho illahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebelum mulai belajar, Bapak absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, ada yang sakit. Oh, ya. Nur Aini sakit. Oke, ada suratnya kan? Oh ya. Jadi kalau ada yang sakit atau izin itu harus ada surat biar gurunya tahu bahwasanya ada siswa yang tidak masuk pada kali ini. Oke anak-anak. Jadi sebelum mulai pelajaran, tolong periksa perlengkapan kalian. Kalau ada sampah, dipungut sampahnya dan dibuang ke dalam tong sampah. Sudah? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai materi pada kali ini, apakah masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu yang telah kita lewati dan telah Bapak jelaskan? Alhamdulillah, masih ada yang ingat, yaitu tentang haji wada, haji terakhir bersama umat Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Jadi untuk hari ini materinya adalah tentang proses pemilihan di antara sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang Abu Bakar. Tapi sebelum kita memulai, Bapak akan menjelaskan yang pertama kompetensi dasar. Yang pertama adalah meyakini dakwah, bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menghayati pola kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, menyadari pentingnya perilaku istiqomah dari perjuangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai implementasi akhlakul karimah. Selanjutnya, mengambil ibrah dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi pemimpin negara. Yang selanjutnya, memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah untuk masa sekarang dan yang akan datang. Dan selanjutnya, mendeskripsikan proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan prestasi di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak-anak bisa perhatikan, Bapak telah membuat sebuah gambar agar bisa fokus kita. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang pertama, kita harus tahu proses pemilihan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum pemilihan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada kejadian yang mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada dengan bersama orang Islam pada Safar pada 10 Hijriyah. Kemudian ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di subuh harinya ada kisah yang insya Allah sangat sedih sekali untuk ketika kita mendengarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan panas, para sahabat pun telah menunggu di dalam masjid. Saat ditunggu sampai lama, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hadir di dalam masjid. Maka sahabat Abu Bakar pun menyuruh sahabat Bilal untuk
mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah, karena umat Islam telah menunggu untuk melaksanakan sholat subuh kala itu. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah sakit. Kembalilah sahabat Bilal ke dalam masjid. Kemudian ada pesan Rasulullah kepada sahabat Bilal bahwasanya yang menjadi imam adalah disuruhlah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat Bilal sampai di masjid dan mengatakan bahwasanya yang menjadi imam di kala itu, karena Rasulullah merasakan yang sakit yang sangat, adalah sahabat Abu Bakar. Tetapi sahabat Abu Bakar tidak mau, karena kalau masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar tidak mau. Maka kembalilah sahabat Bilal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya sahabat Abu Bakar tidak mau menjadi imam sholat kalau masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tertatih-tatih, merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu Rasulullah menjadi imam, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat merasa bahwa sebentar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan sahabat dan umat Islam. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian Rasulullah menghadap kepada para jamaah. Semua sahabat menangis karena para sahabat pun merasakan bahwa inilah detik-detik terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan umat Islam. Tepat pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 623 Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap Rabbnya, orang yang paling dimuliakan di dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Umar tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat Umar mengatakan, apabila kalian mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada yang berkata wafat, maka Umar akan memotong lidahnya. Bayangkan seorang sahabat yang mencintai nabinya dengan luar biasa, bahkan rela akan memotong lidah orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu wafat. Kemudian ada kabar mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa ini kabarnya dari rumahnya Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar berpidato mengatakan kepada umat Islam kala itu, wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selamanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, maksudnya murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugi Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, disinilah dimulai, setelah terjadi seperti ini, dimulailah proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, para sahabat semuanya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.